untuk menikmati perasaan dikejar-kejar olehku. Sekolah. Hua sebenarnya pura-pura dingin dan menolak pengakuanku 99 kali. Hingga tanpa sengaja aku melihat ponselnya hari itu. Aku baru tahu bahwa dia sudah jatuh cinta padaku pada pandangan pertama. Catatan yang dia berikan padaku adalah suami tersayang. Di album, aku punya ribuan foto yang kuambil dari diriku sendiri. Tapi mengetahui bahwa dia juga menyukainya. Aku tidak bahagia. Sebaliknya, aku merasa sangat lapar dan marah. Dalam 2 tahun terakhir mengejar Bai Ningbing, aku melepaskan harga diriku. Terlepas dari kesinisan teman-teman sekelasku di sekitarku. Berubah setiap hari untuk menyenangkan dan mengejarnya. Tapi hatiku tak kunjung mendapat jawaban. Aku juga berpikir untuk menyerah. Aku juga menangis diam-diam di tengah malam. Tapi keesokan harinya, aku kembali berdiri. Terus mengejarnya. Bahkan untuk tetap di sisinya. Aku hampir melepaskan kesempatan yang diperoleh dengan susah payah untuk belajar di luar negeri. Tapi setelah dia menolak pengakuanku untuk ke-99 kalinya, aku lelah. Aku menyerah. Bai Ningbing, aku tidak akan menyukaimu lagi. Tapi ketika dia mendapat kabar bahwa aku akan pergi ke luar negeri, Bai Ningbing panik. Hari ini adalah hari ulang tahun Bai Ningbing. Saat aku bergegas ke pintu bar, pesta ulang tahun telah dimulai. Ada suara yang akrab datang dari kotak. Coba tebak, apa hadiah ulang tahun Shen Xiao untuk Ningbin kali ini? Kurasa itu Ningbin. Tas merek terkenal yang saya sukai beberapa hari yang lalu. Bagaimanapun, kita semua tahu bahwa selama itu adalah sesuatu yang disukai Ningbin. Bahkan jika dia tidak berbicara, Shen Xiao juga secara pribadi akan mengirimkannya kepadanya. Tidak, tidak. Sim itu. Bagaimana mungkin melepaskan acara penting seperti itu? Ini adalah siang Ningbingnya. Waktu yang tepat untuk melamar untuk ke-100 kalinya. Jadi itu pasti cincin yang dibuat khusus. Sang pacar berbalik untuk melihat Bai Ningbing. Mengedipkan mata dan bertanya pada Ningbin. Jika Shen Xiao benar-benar melamarmu kali ini, akankah kamu setuju? Aku membawa tanganku sendiri di pergelangan tangan putihku. Desain. Gelang berlian yang berarti melindunginya selamanya. Mengenakan dengan jari. Ini melambangkan nyonya keluarga Shen kami. Jari zamrud identitas. Tapi dia menggoyangkan anggur merah di gelas dengan jijik. Tidak masalah, aku memiringkan bibir bawah untuk melihat suasana hatiku. Sebenarnya, rasanya menyenangkan berlutut dan dijilat oleh seseorang yang kamu sukai. Semua orang bersenang-senang. Aku benar-benar berjanji padanya bahwa aku tidak akan memiliki kesempatan untuk bermain monyet di masa depan. Mendengar ini, seperti jarum pekat yang menusuk ke dalam hatiku. Aku dipenuhi dengan kesedihan dan kemarahan. Aku diam-diam membaca sebuah kalimat, tapi sayangnya itu tidak akan pernah terjadi lagi. Aku hanya mendorong pintu masuk. Orang-orang di dalam panik sejenak. Tapi segera tenang. Berpura-pura terkikik dan memindahkan topik ke tempat lain. Pergi aku tidak seperti dulu. Menjilat wajahnya, dia meremas ke sisi Bai Ningbing. Sebaliknya, aku menemukan tempat duduk pojok dan duduk. Dan mereka semua saling berbicara. Dulu aku senang membujuk Bai Ningbing. Aku berusaha semampuku untuk membuat lelucon. Tapi selalu diam. Perilaku abnormal seperti itu. Alam menarik perhatian Bai Ningbing. Dia mengerutkan kening dengan pelan. Tiba-tiba memanggilku Shen Yutian. Kejutan ulang tahunmu untukku. Dia mengangkat rahangnya. Berikan aku tatapan bantuan yang langka dari Muse. Mari kita bicarakan hal-hal yang tidak menyukaiku dulu. Aku akan membuangnya ke tempat sampah seperti dulu. Ini memang bukan Bai Ning. Es melakukan ini padaku untuk pertama kalinya. Ulang tahunnya tahun lalu. Aku mengikuti hukum. Negara secara khusus menyesuaikan sepasang sepatu hak tinggi berlian untuknya. Dan menyewa seluruh kapal pesiar. Mengundang semua keluarga dan teman-temannya. Dan mereka menyalakan kembang api selama 3 hari 3 malam untuk merayakannya. Tapi ketika aku berlutut untuk mencoba sepatu itu untuknya. Tapi sepatu itu terbelah oleh kaki Bai Ningbing yang menghina. Dia langsung mengambil sepatu hak tinggiku yang dijahit dengan hati-hati. Dilempar ke laut. Dengan sinis membicarakan sesuatu yang dibeli dengan uang. Tidak ada ketulusan sama sekali. Kenapa kamu tidak melompat turun dan mengambilnya? Aku nyaris tidak menghitungmu sebagai izin masuk. Jadi untuk membuatnya bahagia, aku menyelam ke dalam air yang membekukan selama berjam-jam. Jika bukan karena penjaga pantai yang menemani turun menjemputku, aku akan tenggelam hidup-hidup. Bulan lalu, ini adalah peringatan ke-10 kenalanku dengan Bai Ningbing. Aku memberinya sepasang Suzhou sulaman 2 sisi yang dibuat sendiri. Itu Bai Ningbing yang katanya suka. Baru setengah tahun lebih aku sibuk untuk belajar dari guru. Untuk sulaman ini, kutahan cemoohan kerabat dan teman di sekitarku. Tangan padat berisi lubang jarum. Tapi milisi putih hanya meliriknya. Kulempar ke perapian di depan umum. Ia juga cemberut jijik. Kau membodohi acara itu tentang apa? Aku terus menempatkan jati diriku lagi dan lagi. Menahan hatinya di depannya. Biarkan ia menginjak-injak dan mempermalukan. Mengira ia akan selalu terharu. Tapi sekarang aku tak ingin mempermalukan diriku lagi. Yang kuberikan pada Frozen White adalah jam pasir murahan. Hadiah yang tak biasa. Jelas, Bai Ningbing tertegun dan mematung di tempatnya. Dia mengerutkan kening dan tampak sedikit kesal. Mengapa Anda memberi saya ini? Anda tidak ingat saya mengatakan tidak sebelumnya. Tunggu dia selesai berbicara. Aku menyela dia langsung Bai Ningbing. Anda harus menjaga jam pasir ini dengan baik. Bertemu dengan ekspresi bingungnya. Saya mengeluarkan sentuhan kepahitan dan makna yang dalam. Ini hitungan mundur. Saat pasir di sini habis, aku akan memberimu kejutan. Pacar di sekitar. Karena saya sengaja menjual peti mati ini. Bersemangat. Menembak wow. Shen Yutian, kamu takut ditolak lagi oleh Ningbin. Belajar memainkan trik kecil ini. Bukankah kamu hanya ingin melamar Ningbin? Buatlah begitu misterius.
tapi melawan pasir yang terus mengalir keluar dari jam pasir. Sebuah suara perlahan-lahan muncul di hatiku. Jam pasir ini mewakili 3 hari. Itu juga berarti bahwa saya telah melonjak menuju es putih. Cinta dalam 3 hari ini. Keindahan pasir terlewatkan sedikit. Saya melepaskan sedikit perasaan saya untuk Bai Ningbing. Tunggu 3 hari untuk masa lalu. Aku akan meninggalkannya sepenuhnya. Jangan pernah melihat ke belakang. Sangat jarang melihat saya dijual. Bai Ningbing mau tidak mau melihat jam pasir lebih banyak. Lalu dia membuang jam pasir ke samping. Ia melengkungkan bibirnya jijik. Melempar tong sampah membutuhkan ruang. Hal yang sama telah terjadi terlalu sering. Aku tidak akan menjadi anak besar seperti dulu. Lihat itu akan ada di tempatnya. Tidak peduli apakah tentara kerah putih menerimanya atau tidak. Apakah dia suka atau tidak. Begitu 3 hari tiba. Aku pergi dari sini sepenuhnya. Itu tidak akan pernah ada hubungannya dengan dia lagi. Saya baru saja akan berbalik dan berjalan kembali ke posisi semula. Bai Ningbing memanggilku lagi, tidak yakin. Shen Yutian, apakah ini caramu menyukai sikapku? Ini hari yang penting untuk ulang tahunku. Anda hanya akan melewatinya dengan begitu santai. Saya berbalik dan bertanya apa yang Anda inginkan. Prajurit kerah putih memenangkan shift malam dengan gelas anggur. Dengan tampilan tahta dan bujukan. Saya ingin seorang gadis setuju dengan pengejaran Anda. Setidaknya Anda harus menunjukkan ketulusan. Kamu hanya mencintaiku dengan caramu sendiri. Apa gunanya selain menyentuh diri sendiri? Tapi sikap apa yang harus saya bayar? Buktikan apa ketulusan? Itu adalah hari ujian masuk perguruan tinggi. Prajurit kerah putih itu tiba-tiba memanggilku. Katanya dia kehilangan KTP-nya. Saya menantang panas di tahun 40-an untuk berlari pulang. Temukan dia rumor itu. Aku hampir melewatkan ujian karena ini. Dan dia sangat senang karena dia memberitahu saya. Hanya bercanda. Lihat apakah saya akan menyerah ujian. Kembali dan temukan dia ID. Dan tahun saya menjalani operasi pada patah tulang. Berbaring memulihkan diri di rumah sakit. Dia menelepon saya di tengah malam dengan panik. Katanya dia dihantui oleh seorang hooligan. Saya secara paksa menghapus pemerannya. Menyeret kaki yang patah dan berisiko menuangkan. Hujan deras tiba di lokasi kejadian. Hanya untuk mengetahui bahwa itu adalah pertaruhan yang membosankan dengan teman-temannya. Bertahun-tahun. Dia tidak pernah memberiku harapan dan membuatku putus asa. Itu mematahkan tulang punggungku. Dia sangat bangga padaku. Memamerkan perasaanku padanya. Jadi, saya mengajukan pertanyaan yang selalu mengganggu saya. Apa yang milisi kulit putih ingin saya lakukan? Aku sangat menyukaimu. Atau lebih tepatnya, pria macam apa yang benar-benar bisa menggerakkan Anda? Wei Frozen mengangkat bibir kebanggaannya dan hendak membuka mulutnya. Saat berikutnya, pintu kamar pribadi dibuka. Gu Jinghuai masuk. Dia tersenyum lembut pada Bai Ningbing. Selamat ulang tahun. Dia membawa keranjang plastik merah. Penuh dengan stroberi. Sebelumnya, lihat kamu selalu suka memakai jepit rambut stroberi itu. Saya pikir Anda pasti sangat menyukai stroberi. Keranjang ini. Saya memetik stroberi sendiri dari rumah kaca petani buah. Sangat segar. Tapi sekarang, ada stroberi diskon di seluruh jalan di luar. Bahkan keranjang plastik merah ini. Mereka semua adalah jenis stroberi yang sama seharga 10 yuan dalam keranjang. Tapi Bai Ningbing mengangkat alisnya menatapku dengan bangga. Jika Anda tidak melihat siapapun, ini disebut hati. Dia secara khusus mengulurkan tangan dan mengambil satu. Tentang makan. Tapi lihat bercak membusuk di bawah stroberi. Gu Jing langsung malu. Aku membuka mulutku. Minum teman Bai Ning. Samar-samar menghilangkan stroberi busuk. Taruh di mulutmu. Cinta Li King berat. Yang saya pedulikan hanyalah hati orang-orang. Menyelesaikan. Dia sengaja memprovokasi saya dan memberi saya tatapan bajik. Orang-orang di sekitar bahkan lebih sibuk. Ningbin benar-benar memperlakukan Gu Jinghuai secara berbeda. Apakah ini perbedaan antara suka dan tidak suka? Jika Anda meletakkannya sebelumnya, aku mungkin masih sedih. Robek. Poin mana dari angka itu yang tidak sebagus Gu Jinghuai? Tapi sekarang mereka sengaja memancing kata-kataku. Aku tidak peduli sepatah kata pun. Kembali saja ke posisi semula dan duduk. Perhatikan mereka bekerja sama secara diam-diam. Penampilan DE. Seluruh pesta ulang tahun. Ini semua adalah panggung bagi Bai Ningbing dan Gu Jinghuai untuk tampil. Dua orang yang memegang mikrofon menyanyikan lagu-lagu cinta oleh Mai Mai. Memegang pisau dan garpu, saling memberi makan buah. Kebenaran atau tantangan? Gu Jinghuai kalah. Diminta memilih gadis kesayangan untuk minum. Dia bisa saja memberiku tatapan memamerkan. Dan kemudian menanggapi dengan ringan. Tentu saja aku punya seorang gadis yang kusukai. Aku takut Shen Yutian tidak bahagia. Jadi adegan mulai berteriak dan mencemooh lagi. Tampaknya gadis yang disukai Gu Jinghuai adalah Ningbin? Itu bukan sesuatu yang bisa kamu lihat sejak dini. Jika kamu benar-benar menyukai Ningbin, kamu akan dengan berani mengejarnya. Lihatlah apa yang dilakukan Shen Yutian. Dia simp yang tidak bisa dipukul 8 tiang. Statusmu di mata Ningbin lebih penting darinya. Apa gunanya Shen Yutian Ao tidak bahagia? Kuncinya tergantung pada apakah Ningbin bersedia atau tidak. Dalam cahaya redup, Bai Ningbin pun mengarahkan pandangannya padaku. Mengingat keheningan dan keterasinganku. Dia mengerutkan kening dan memutarnya sambil berpikir sejenak. Lalu sudut bibirnya terbuka dengan senyuman. Dia berjalan menuju Gu Jinghuai dengan segelas anggur. Saat terdekat denganku. Berpura-pura tidak bahagia jika kau berpegangan tangan denganku. Meninggalkannya. Sekarang bergandengan tangan dan minum segelas anggur dengan Gu Jinghuai. Bahkan ada senyum di wajahnya seperti fajar matahari. Semua orang bertepuk tangan meja. Aku juga keluar dari sudut gelap. Dia juga mengangkat tangannya dan bertepuk tangan 2 kali. Dia tiba-tiba dilihat oleh Bai Ningbing. Wajahnya basah dan dingin.
Segelas anggur belum habis. Dia tiba-tiba mendorong Gu Jinghuai menjauh. Di mata semua orang. Dia menoleh ke arahku dan memberitahuku bahwa Jinhuai tidak minum. Kau menendangnya. Tapi jika Gu Jinhuai tidak tahu cara minum, akankah aku? Apakah prajurit kerah putih itu lupa bahwa aku punya masalah perut? Suatu ketika di sebuah perjamuan untuk memblokir anggur untuknya. Minumlah dirimu sampai perutmu berlubang. Aku akan berdiri diam. Prajurit kerah putih itu mengerutkan kening dan mendesak untuk bergegas. Apakah kau tuli? Dia mengangkat rahangnya. Merendahkan untuk berbicara tentang kultivasi sim tertinggi. Bukankah itu hanya berdiri ketika aku membutuhkannya? Aku akhirnya mengambil gelas itu dengan mati rasa. Angkat kepalamu dan minum. Di sesi permainan berikutnya, aku bahkan tidak tahu berapa banyak aku telah mabuk. Mungkin tahu bahwa aku dihukum untuknya. Gu Jinghuai sengaja kalah berkali-kali. Sampai perutku terbalik. Tak tahan lagi. Menepis gelas anggur yang dimasukkan ke dalam diriku. Bergegas ke kamar mandi. Aku berbaring di wastafel dan batuk berat. Seolah-olah jantung, hati, limpa dan paru-paru akan dimuntahkan. Sosok Gu Jinghuai tiba-tiba muncul di belakangku. Kadang-kadang aku benar-benar mengagumimu. Untuk wanita itu, bahkan hal bermartabat semacam ini bisa dilakukan. Dia meluruskan pakaiannya di cermin. Dan dengan santai bertanya, apakah kamu tidak bisa melihatnya? Apakah aku yang benar-benar kamu sukai? Wanita tidak pernah dikejar. Ketika kamu cukup menarik, dia akan menerkam dirinya sendiri. Sedangkan kamu, dia melengkungkan bibirnya mengejekku. Sim mati yang diposting terbalik hanyalah lelucon. Aku menyeka air dari wajahku, dan aku mati rasa. Aku bertanya dengan dingin, apakah kamu sudah selesai? Gu Jinghuai sedikit tidak yakin. Kamu adalah. Tapi saat berikutnya, sebaliknya, dia melihat tatapan ironis di belakangnya. Ketika teh hijau membutuhkan kesadaran diri dari teh hijau. Jika aktingmu lebih baik di masa depan, kamu harus tenang. Setidaknya, lihat apakah ada master yang berdiri di belakangmu. Gu Jinghuai berbalik dalam sekejap. Dia melihat Bai Ningbing berdiri di belakangnya. Pupil lagi. Dia naik dan meraih lengan Bai Ningbing. Aku berganti dengan tatapan lembut dan tulus itu untuk membeku. Ini tidak seperti yang kamu pikirkan. Siapa yang memprovokasi saya dengan sarkasme premanis? Mungkin dia benar-benar marah dengan kejadian barusan. Bai Ningbing terus menatapku. Sepertinya sedang berusaha menangkap sesuatu dari ekspresiku. Mungkin saat ini, aku bergegas bangun dan mencengkram kerah baju Gu Jinghuai. Pukullah dia dengan keras. Ini yang paling ingin dilihat Bai Ningbing, kan? Tapi aku hanya berdiri di sana dan tidak bergerak. Belum melihat mereka. Dia pergi mengelap tangannya dengan handuk tangan. Mata Bai Ningbing membaca sedikit lebih dalam. Lalu di depanku, dia membangkitkan senyum. Dia mengulurkan tangan dan merapikan kerah baju Gu Jinghuai. Kamu tidak dalam keadaan sehat. Aku bermain begitu lama barusan. Aku mengkhawatirkanmu. Jadi keluarlah dan lihatlah. Dan dia menatapku dengan mencela. Dengan percaya diri mempertanyakan. Tidak bisakah kau membiarkan Rang Jinghuai? Di bawah matahari. Bagaimana bisa ada pria setidak menjanjikan dirimu? Aku hanya akan cemburu pada hal kecil ini. 1 hektar kesedihan dan cibiran muncul kembali di hatiku. Apakah aku tidak cukup sabar untuk melepaskan Gu Jinghuai? Aku dan Bai Ningbing. Dan Gu Jinghuai semuanya adalah teman kuliah. Di sekolah, Gu Jinghuai adalah siswa yang miskin. Mengenakan pakaian putih sepanjang hari. Memakan makanan termurah di kafetaria. Dan Bai Ningbing adalah anggota komite kehidupan kelas kami. Guru secara khusus menyerahkan Gu Jinghuai kepadanya untuk mengurus. Jadi ketika Gu Jinghuai membawa makan hanceng, duduk di sudut kafetaria. Ketika disedot dan diejek, Bai Ningbing akan membawa sederet makanan lezat yang mempesona. Mengambil inisiatif untuk berbagi dan mengobrol dengannya. Membela Gu Jinghuai diganggu. Dia memaksa saya untuk meninggalkan rumah besar 1000 square meter keluarga saya. Pindah dan tinggal di tempat tidur 8 orang yang sempit. Selama pertandingan basket. Sebagai kekuatan utama, saya ditargetkan. Cedera lutut. Baru saja turun dari tempat kejadian dengan darah. Saya melihat Bai Ningbing menyerahkan air kepada Gu Jinghuai. Memegang sapu tangan. Prihatin menyeka keringat yang tidak ada untuknya. Kemudian, karena nilai saya yang sangat baik, dia direkomendasikan untuk sekolah pasca sarjana. Tentara kerah putih juga bertengkar hebat dengan saya karena ini. Apa yang kamu lakukan di sekolah pasca sarjana? Apakah kamu tahu? Itulah tempat yang selalu ingin diperjuangkan Jinghuai. Kamu punya uang, kamu punya kekuasaan, kamu punya segalanya. Jinghuai hanya bisa mengubah takdirnya dengan pergi ke sekolah. Kenapa kamu masih berdebat dengannya? Untuk membuatnya bahagia. Aku melepaskan penelitian favoritku. Menyerahkan kuota kepada Gu Jinghuai. Jadi sekarang di mata orang luar, Gu Jinghuai adalah peneliti yang sukses. Dan aku hanya simp yang tidak berharga. Untuk pertanyaan Bai Ningbing yang sekarang berdiri tegak, aku hampir tertawa. Aku bertanya dan kamu benar. Tidak peduli apa, aku bersedia memberinya studinya. Prospek pekerjaan dan ketenaran yang bagus. Dan itu termasuk orang-orang. Bai Ningbing tertegun sejenak. Belum bereaksi. Aku sudah melewatinya. Dia pergi bersama Gu Jinghuai tanpa menoleh ke belakang. Karena minum. Aku tak bisa menyetir. Maka aku telepon asistenku untuk menjemputku. Tapi aku tak menyangka mobil akan parkir begitu saja di pinggir jalan. Para prajurit kerah putih memapah Gu Jinghuai dan memimpin. Dia menempatkan Gu Jinghuai di tempatku. Aku berbalik ke belakang dan berkata bahwa Jinghuai perutnya tak nyaman. Aku akan membawanya ke rumah sakit. Asistennya adalah milikku. Asistennya adalah ketika keluarga kami berimigrasi ke luar negeri. Ibu tinggal untuk mengurus orang-orangku. Tapi selama bertahun-tahun, karena akomodasi dan toleransiku terhadap Bai Ningbing, dia keluar masuk rumahku kapan saja.
Dia bisa membuang barang-barang di rumah sesuka hati. Asisten dan pengasuh juga beraksi di wajahnya. Tapi di pesta ulang tahun hari ini, akulah yang minum terlalu banyak. Sejauh ini, tanganku masih erat menutupi perutku. Sakit di dahi. Selapis keringat dingin. Asisten itu mungkin melihat ada yang tidak beres denganku. Ragu-ragu bertanya pada tuan muda. Prajurit kerah putihnya sudah ada di dalam mobil. Cepat dan jangan temui dua Huai. Apakah sekarang sulit? Dan dia mendongak menatapku. Berkata lagi. Biarkan saja dia naik taksi sendiri nanti. Jalannya tidak jauh pula. Seperti apa komunikasinya? Aku memandang Bai Ning tak berdaya. Bing menemani Gu Jinghuai pergi. Tapi dia tidak tahu di mana kami mengadakan pesta. Orang-orang yang terkenal kaya. Kendaraan asing tidak bisa masuk. Tidak akan ada supir taksi di sini untuk meminta pelanggan. Aku menahan sakit kram perutku. Berjalan selangkah demi selangkah di tengah dinginnya angin musim dingin. Entah berapa jam yang dibutuhkan untuk akhirnya sampai di rumah. Saat itu, Bai Ningbing sudah kembali. Dia jelas berdiri di depan pintu dengan payung menungguku. Tapi ketika aku melihatku kembali, aku menghela napas lega. Tapi berkata padaku dengan suara tidak sabar. Aku hanya ingin makan kue Swarovski. Kamu pergi membelinya. Tanyaku curiga, bukankah itu sakit perut? Bai Ningbing semakin tidak sabar. Pergi ke rumah sakit untuk diperiksa. Katanya hanya masuk angin. Bukan masalah besar. Barusan masih sakit. Tidak sakit sekarang. Tidak makan banyak di pesta. Apa salahnya ingin makan kue sekarang? Pergi saja. Dari mana semua omong kosong ini berasal? Tapi yang benar-benar kupedulikan bukanlah kuenya. Ini Bai Ning. Bing benar-benar membawa Gu Jinghuai ke sini. Bai Ningbing meninggal dalam kecelakaan mobil sejak dia masih kecil. Harta keluarga itu pada dasarnya diambil oleh kerabat. Bahkan rumah tempat dia dibesarkan dilelang. Aku masih ingat. Waktu kecil, dia berjongkok tak berdaya di depan pintu. Menangis dengan mata merah. Aku tahu ada lubang. Aku masih menghabiskan ratusan juta untuk membeli rumah itu. Untuk menghibur Benedict. Melestarikan kenangan masa kecilnya. Aku juga secara khusus menyewa seseorang untuk mempertahankan semuanya di sini. Tapi sekarang prajurit berkerah putih itu berkata kepadaku dengan percaya diri. Ini rumahku. Temanku sedang tidak enak badan. Apa masalahnya dengan membawanya ke sini selama beberapa hari? Itu kamu. Dia berhenti. Aku berkata dengan sangat jijik ketika harus pindah. Kita tidak ada hubungan satu sama lain sekarang. Kamu tinggal di sini jika tersiar kabar buruk untuk reputasiku. Aku tidak ingin orang berpikir kita memiliki sesuatu. Bahkan jika keputusan telah dibuat. Tapi hatiku masih terluka oleh darah. Aku berguling dan Hou Jain bersuara. Aku akan pindah. Bai Ningbing tertegun sejenak. Aku tidak menyangka kegembiraanku sendiri. Hukum sebenarnya memiliki efek sebaliknya. Mengulurkan tangan padaku tanpa sadar. Tapi aku sudah berbalik. Aku pergi membeli kue untuk Gu Jinghuai di mulutnya. Malam itu, tawa di kamar Gu Jinghuai tak ada. Aku berbaring di tempat tidur sambil bolak-balik dengan sakit perut. Ketika sakit sampai keringat dingin membasahi pakaian. Bai Ningbing sedang makan kue untuk Gu Jinghuai. Keduanya duduk bersila di lantai sambil bermain game. Ada banyak hal yang harus dibicarakan. Dan keesokan harinya, ketika aku mandi dan keluar, aku bertemu dengan es putih lagi. Aku begadang semalam. Matanya penuh kelelahan. Menguap melihatku. Dengan santai aku memberitahu bahwa Jinghuai akan terlambat bekerja. Kau mengantarnya. Omong-omong, ingatlah untuk membelikannya sarapan terlebih dahulu. Kopi 7 poin gula plus susu kental. Aku menahan sarkasme dalam hati. Aku menjawab bahwa aku sangat sibuk hari ini. Aku tidak punya waktu untuk berkeliling Bai Ningbing dan ingin pergi. Tapi dia berdiri dan memblokir tangga. Bai Ningbing membuka mulutnya. Akan menyerang. Saat berikutnya, telepon berdering. Aku tidak tahu apa yang dikatakan pihak lawan. Membuat wajahnya terlihat buruk. Menutup telepon. Dia menatap lurus ke mataku. Tanya aku dengan suara jangkrik apa yang kamu lakukan dengan agen real estate? Dan mengapa seseorang dari imigrasi mencarimu? Milisi putih adalah orang yang sangat posesif. Meskipun berbicara tentang tidak peduli padaku sepanjang hari. Tapi semua akun sosialku. Angka-angka itu terikat paksa olehnya. Diingatkan olehnya. Aku baru sadar. Aku sakit perut semalaman tadi malam. Telepon sudah lama dimatikan. Menghadapi tatapan bingung dan kaget Bai Ningbing. Aku berpura-pura tenang dan berkata. Baru-baru ini, ibuku ingin membeli rumah di Tiongkok. Kau tahu mereka sudah lama berada di luar negeri. Kau mencemaskanku. Bai Ningbing menghela napas lega. Aku juga mengangkat alisku, paman dan bibi. Mereka akan kembali. Lalu dia bertanya rumah seperti apa yang ingin kau beli. Apakah kau akan pindah ketika mereka kembali? Ada godaan gelisah di matanya. Jangan menunggu jawabanku. Aku menemukan alasan untuk mengatakan sesuatu lagi. Bahkan, kau bisa tinggal di sini. Aku sudah mendiskusikannya dengan Jinghuai tadi malam. Rumah yang sekarang disewanya terlalu jauh dari lembaga penelitian. Biarkan dia pindah. Saat dia mengatakan itu, dia menggigit bibirnya lagi. Kami hanya berdua. Kedengarannya tidak baik bagi dunia luar. Aku mendengus dalam hatiku. Bai Ningbing takut aku akan pindah kembali untuk tinggal bersama keluargaku. Jadi aku panik. Sampai sekarang. Dia juga ingin menarik Gu Jinghuai untuk membuat alasan bagi dirinya sendiri. Hanya Gu Jinghuai yang masih terlena. Kupikir aku adalah cinta sejati Bai Ningbing. Dengan santai aku menjawab, mari kita lihat. Langsung melewati Bai Ningbing dan pergi. Aku langsung pergi ke agen real estate dan kantor imigrasi. Aku telah berbicara dengan Bai Ning. Rumah tempat tinggal Bing digantung di platform perdagangan. Kemudian pergi ke kantor imigrasi untuk mengambil materi terkait yang telah saya kerjakan.
Tanpa diduga, saya baru saja keluar dari pintu. Saya melihat Bai Ningbing dan Gu Jinghuai. Mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan di sini. Hanya kebetulan difoto oleh media. Banyak wartawan mengelilingi mereka dengan gosip dan pertanyaan. Nona Kerah Putih. Pria di sebelahmu. Apakah itu pacarmu? Prajurit Kerah Putih melirik Gu Jinghuai. Baru saja akan menjawab. Tapi secara tidak sengaja berprasangka buruk padaku yang berdiri tidak jauh dari sana. Dia tersenyum. Diam di depan kamera. Kemudian reporter lain bertanya. Kudengar itu adalah ulang tahunmu yang ke-25 beberapa hari yang lalu. Menurut manajemen sebelumnya, Master Shen pasti melamarmu lagi. Aku ingin tahu apa rencananya untuk proposal ini. Apa tanggapan Anda untuk ini? Orang luar tahu bahwa saya adalah SIM tentara Kerah Putih. Pencarian mewah 365 hari setahun. Ini hampir menjadi serial TV nasional. Internet secara alami penuh dengan ini. Ejekan dan ironi pertunjukan yang bagus. Memalukan. Jadilah seorang pria untuk mencapai ini. Mungkin juga mati. Ini aib bagi sesama pria kita. Tidakkah kamu tahu bagaimana menulis kata malu? Dan tentara Kerah Putih. Oleh karena itu, telah menjadi cahaya bulan putih yang tersisa bagi semua orang. Perwakilan dari musim dingin yang tidak diinginkan. Bahkan ada banyak gadis yang bermain. Menikahi Shen Yutian. Wanita harus seputih es. Panji sebagai keyakinan hidup. Bai Ningbing mencapai kesuksesan. Jenderal penuh. Semua perhatian beralih padaku. Shen Yutian ada di sana. Anda mungkin juga mengajukan pertanyaan barusan kepadanya. Jadi wartawan berbondong-bondong lagi. Mereka menjebakku di tengah. Bai Ningbing datang sambil memegang lengan Gu Jinghuai. Dengan arogan memproklamirkan Shen Yutian. Di hari ulang tahunku. Aku tidak suka kejutan yang kau siapkan untukku. Jadi lupakan lamaran pernikahan untuk saat ini. Aku tidak akan setuju. Maksudku kau. Bisakah kau berhenti? Lagi pula, bahkan Sim menjilat terlalu banyak. Orang yang dijilat juga jadi kesal. Aku mengepalkan jari-jariku erat-erat. Tekanan hitam di sekitar. Hampir sampai ke bidikan wajahku. Hatiku terasa masam dan mati rasa. Tidak makan di pagi hari. Sakit perut itu kembali datang. Mendengarkan kekacauan di sekitarku. Menjadi hitam di depanku. Hampir pingsan. Tapi aku masih memiliki bibir yang kering. Aku menjawab bahwa apa yang dikatakan Nona Bai adalah. Aku akan mengawasi. Bai Ningbing tertegun lagi. Pucat untuk sesaat. Kami sudah saling kenal selama 10 tahun. Aku sudah memanggilnya dengan namanya berkali-kali. Memberinya julukan yang tak terhitung jumlahnya. Baru kali ini. Aku menggunakan nama yang begitu jauh untuknya. Media kembali memblokirku untuk bertanya pada Tuan Muda Shen. Kemarin. Apakah kamu melamar Nona Bai untuk ke-100 kalinya? Aku menatap mata putih sedingin es. Dia menjawab langsung, tidak. Ada kesedihan sesaat di dalam es putih. Dia buru-buru mengatakan bahwa dia ingin mengejutkanku. Lalu dia keluar dari ranselnya. Aku benar-benar mengeluarkannya di hari ulang tahunku. Jam pasir yang kuberikan padanya keluar. Tawa menghina. Kita harus menunggu jam pasirnya habis. Membuatnya jadi misterius. Entahlah, pemalu. Sekarang semua orang salah mengira. Ketika jam pasir ini selesai. Dan saat itulah aku melamarnya untuk ke-100 kalinya. Reporter lain bertanya pada Nona Bai. Tunggu sampai jam pasir ini selesai. Ketika Tuan Shen melamarmu untuk ke-100 kalinya. Apakah kamu akan setuju? Bai Ningbing mengangkat bahu dengan tidak sabar. Aku hampir tidak memikirkannya sebelumnya. Tapi sekarang aku sama sekali tidak berminat. Lalu seseorang menoleh padaku, Tuan Shen. Sepertinya lamaran pernikahanmu yang ke-100 masih gagal. Meski begitu, apakah kamu masih bersikeras untuk menikah? Tidak menunggu jawabanku. Bai Ningbing tertawa dengan jelas. Apakah dia tidak berani bertanya? Lagi pula, hanya ada beberapa hari sepanjang tahun. Jika saya melewatkannya, saya akan semakin mengabaikannya. Suara kamera di sekitar saya klik-klik-klik. Satu demi satu. Banyak orang memegang ponsel mereka dan memulai siaran langsung. Semua orang memanggil Ratu langsung ke Bai Ningbing. Dan kemudian penasaran dengan jawaban akhir saya. Saling menatap. Penuh antisipasi dan pertunjukan yang bagus. Aku tiba-tiba tersenyum. Dan menarik napas panjang. Mengumumkan lamaran pernikahannya yang ke-100 hanya 2 hari kemudian. Xinjiang Times Square. Sama-sama. Jadilah saksi momen terpenting dalam hidupku. Bai Ning. Bing dan Gu Jinghuai ada di sini untuk reuni kelas. Hotel yang mereka sepakati ada di sekitar sini. Jadi, aku juga terpaksa ikut serta dalam bagian mereka yang cukup banyak. Dan tentang wawancara di gerbang Biro Yiling. Itu juga sangat populer sebentar lagi. Pada acara makan malam itu, teman-teman sekelas juga berbincang-bincang dengan antusias. Aku berkata ladang hujan. Mengapa repot-repot mengetahui bahwa milisi tidak akan setuju? Jaga wajahmu sendiri. Itu sangat keras setiap saat. Letakkan wajahmu di tanah dan injak. Kamu tidak malu. Kita semua tertekan. Sayang sekali mereka tidak mengerti. Bukannya aku ingin membuat suara besar. Ini Bai Ning. Suka ini di depan semua orang. Perasaan menginjak wajahku. Oleh karena itu, dalam menghadapi bujukan teman sekelas, dia hanya tersenyum dan menjawab Sim. Jika Anda menyerah karena kemunduran ini, itu bukan Sim yang baik. Minum 3 putaran. Dan beberapa orang datang dengan ide. Saya ingin bermain werewolf. Menarik banyak untuk menentukan peran. Bai Ningbing dan Gu Jinghuai menarik banyak pada saat yang sama. Dan Anda melihat nama pada tanda tangan. Kulit Bai Ningbing sedikit berubah. Dia dan Gu Jinghuai menggambar peran suami istri. Dan ada adegan ciuman dalam plot. Gu Jinghuai tidak memperhatikan wajah Bai Ningbing. Aku hanya memegang 1000 wajah dan menantikannya dengan mata terbakar.
Aku tidak terlalu tertarik dengan permainan semacam ini. Jadi itu datang terakhir. Tunggu sampai semua orang selesai merokok sebelum berlama-lama ke depan. Peranku kembali. Pacar almarhum. Dan orang yang menarik identitas almarhum. Itu sebelum kelas kami. Teman sekelas wanita yang biasanya tidak mencolok. Dalam pengaturan plot. Setelah kematian teman sekelas wanita ini. Sebagai pacar, saya kesakitan. Tahan untuk menjadi gila. Mengintai selama bertahun-tahun. Hanya untuk menemukan pembunuh yang sebenarnya dan membalasnya. Dan setelah kebenaran terungkap, dia memilih mati untuknya. Teman sekelas wanita itu juga terkejut. Memegang 2000 wajahnya, dia menjadi sangat merah, teman sekelas Shen Shen. Semua orang mengira aku akan mengatakan tidak. Bagaimanapun, sekolah itu menyelenggarakan ekstravaganza sastra tahun itu. Beku. Dan Gu Jinghuai memerankan Putri Salju. Dan Pangeran Tampan. Aku sangat cemburu dan marah sehingga aku keluar begitu saja. Bahkan tidak muncul untuk pesta hari itu. Bai Ningbing mengangkat bibirnya dengan percaya diri dan menghina. Selesai sudah. Pasang kembali timah di tempatnya. Persiapan untuk ekstraksi ulang. Tapi aku tersenyum pada teman sekelas perempuan itu. Sandiwara kami bagus. Lakukan saja yang terbaik. Para prajurit kerah putih hendak memperluas keahlian Qiantong. Akan menjadi tidak percaya padaku. Sepanjang permainan. Para prajurit kerah putih semuanya mengerikan dan terganggu. Saat gilirannya untuk memainkan adegan ciuman dengan Gu Jingmao. Perhatikan langkah demi langkah menuju Gu Jinghuai Anda sendiri. Bai Ningbing langsung pingsan. Dia dengan cepat mundur selangkah. Ke wajah orang-orang. Dengan tergesa-gesa membuat alasan. Aku minum terlalu banyak sekarang. Aku sedang tidak enak badan. Pergi keluar untuk meniup. Jika saya tidak mendapatkan bagian kita kembali. Lewati saja. Saat dia berbalik untuk pergi. Gu Jinghuai awalnya ingin mencoba. Wajah penuh kesuksesan juga membeku. Aku mengangkat bibirku dengan tenang. Bosan, dia duduk di sofa. Semua teman sekelasku menatapku dengan kaget. Kelahiran mengingatkan dan menyemangati Yutian. Maukah kamu keluar dan melihat-lihat? Lagi pula, Ningbin sedang tidak enak badan. Aku melihat ke arah Bai Ningbin pergi. Melihat ke belakang lagi. Tidak. Bai Ningbin keluar lebih dari 10 menit sebelum kembali. Dan selama periode ini, teman sekelas wanita yang memiliki adegan romantis denganku. Tiba-tiba menerima telepon. Maafkan aku. Teman saya meminta saya untuk pergi berbelanja. Aku mungkin tidak bisa menunggu. Aku mengerti. Itu adalah koneksi kuat Bai Ningbing yang berperan. Dia adalah orang yang mengarahkan kelompok adik perempuannya. Memanggil orang pergi di tengah jalan. Jadi ketika dia kembali, dia melihat teman sekelasmu tidak ada di sana. Dan diam-diam mengangkat senyum. Ia terkesiap kaget dan sudah pergi. Dia berperan sebagai orang mati. Tidak mati. Plot kami tidak bisa dilanjutkan. Kenapa kau tak merokok lagi? Tidak menunggu tanggapan. Dia mengambil inisiatif. Dan langsung kembalikan tanda tangannya. Babak baru tautan. Saya menggambar tanda tangan asli Gu Jinghuai. Milisi kulit putih juga memiliki penyakit mata. Saya segera mendapatkan yang asli. Momen yang tidak disengaja. Dan saya perhatikan itu. Dia memiliki hal kecil yang terbuat dari petunjuknya. Markio Umeda. Anda sangat beruntung. Ini adalah belas kasihan Tuhan. Akhirnya membuat Anda beruntung. Bisa main suami istri dengan Ningbin. Ada juga adegan ciuman dan adegan hubungan. Aku takut kamu akan bahagia tahun ini. Tidak bisa tidur. Bai Ningbin duduk di sofa. Menonton adegan ini seperti Muse menungguku untuk menjilat kakiku. Dia memegang keunggulannya. Dalam suaraku. Saya suka karakter kompleks semacam ini. Kalau begitu mari kita tunggu. Dia sedang bersiap-siap. Atur detail bermain werewolf selanjutnya. Tapi aku tiba-tiba membuka mulutku dan menyela. Aku berdiri. Maafkan aku. Sudah sangat terlambat bagi semua orang untuk berkumpul hari ini. Ada yang harus kulakukan, jadi aku pergi dulu. Mata Bai Ningbing hampir merah. Menatap lurus ke arahku. Sepertinya tidak berubah sejak aku menolak bermain suami istri dengannya. Pulih dari perubahan mendadak dari adegan ciuman emosional. Lalu terdengar derit giginya. Otot-otot di wajah sedikit gemetar. Dia bertanya dengan suara yang hampir gemetar. Maaf? Aku akan mentransfer di tanganku ke tangan Gu Jinghuai. Katanya kamu bermain. Berbalik dan meninggalkan hotel. Tapi aku tak menduga itu. Orang pertama yang mengejarnya adalah Gu Jingtuan. Di kaca spion mobil. Mencerminkan kegilaannya. Telepon juga berdering pada saat yang sama. Itu adalah Gu Jinghuai yang menelepon. Saya memikirkannya dan mengkliknya. Aku mendengar suara Gu Jinghuai. Hampir sampai menggeram. Shen Yutian, apa maksudmu? Apakah kamu merasa kasihan padaku? Anda hanya beruntung. Jika tidak, Anda pikir milisi akan menyerah pada saya bermain-main dengan Anda. Ingat adegan dari masa lalu. Aku tertawa sinis sesaat. Gu Jinghuai mengatakan sesuatu ke ponsel. Tahukah Anda? Anda bertanya pada diri sendiri pertanyaan ini. Semua yang Anda miliki sekarang. Bukankah aku memberikannya padamu? Termasuk mobil yang dia kendarai sekarang. Juga para prajurit kerah putih yang mendatangiku. Menurut identitas dan pekerjaan Gu Jinghuai saat ini. Itu harus pribadi. Mobil nyaman untuk bepergian. Tapi sekarang dia menginjak pedal gas. Pukul aku dengan mobil itu. Raungan marah Gu Jinghuai datang dari telepon. Kau bicara omong kosong. Anda menghentikan mobil untuk saya. Mari kita perjelas. Batas kecepatan adalah 60. Dia langsung menuju 180. Pukul sisi kanan mobil saya secara langsung. Menggaruk sepanjang jalan, memaksaku untuk berhenti. Pukul pagar pembatas di depan. Terdengar suara benturan keras. Pikiranku menjadi kosong.
Namun Bai Ningbing terngiang-ngiang di telinganya lalu berteriak panik. Ambulans Shen Yutian tiba. Gu Jinghuai dan aku didorong ke rumah sakit pada saat yang sama. Saya berbaring di mobil operasi tertutup tulisan. Hanya suara langkah kaki di sekitar. Dan pertanyaan mendesak dokter tentang suara Bai Ningbing. Wanita ini. Apakah dua orang dalam kecelakaan mobil itu adalah temanmu? Kami harus menjelaskan situasinya kepadamu sebelum operasi. Paha Tuan Shen tertusuk pecahan beling. Aorta telah terluka. Jika tidak diselamatkan tepat waktu, kemungkinan akan mengancam nyawa. Bahkan jika nyaris tidak dapat diselamatkan, ada risiko kelumpuhan yang tinggi. Prajurit kerah putih itu membeku di tempatnya sekejap. Dia bergumam lagi, bagaimana dengan Gu Jinghuai? Dokter menjawab, luka-luka Tuan Gu tidak fatal. Tapi lukanya ada di kepala. Jika operasi tidak ditingkatkan, dapat menyebabkan darah menumpuk dan menekan saraf otak. Ini akan mengganggu kecerdasan. Bai Ningbing terdiam. Dokter mendesak Nona Bai lagi dengan mendesak. Situasinya mendesak. Harap segera membuat keputusan. Ini untuk menyelamatkan Tuan Shen atau Tuan Gu. Pada saat kritis ini, aku mati-matian membuka mata. Bai Ningbing menatapku dalam sekejap. Dia menggigit bibirnya dengan wajah pucat. Saat ini, Gu Jinghuai yang tak sadarkan diri di sebelahnya juga terbangun. Dia mengulurkan tangan dan menarik lengan beku putih. Beku putih beku mengertakkan gigi. Pria itu menjawab bahwa dia akan menyelamatkan Gu Jinghuai. Selamatkan Gu Jinghuai dulu. Saat itu, seluruh hatiku serasa hancur. Terperangkap dalam kegelapan dan kekacauan yang tak berujung. Setelah sekian lama, ketika aku terbangun lagi, hanya langit-langit putih rumah sakit. Aku terengah-engah. Memulihkan kegembiraan dan kejutan terlahir kembali setelah bencana. Dia buru-buru melihat kakinya lagi. Aku punya gips di kakiku. Dia mati rasa. Dia tak sadarkan diri. Dan aku sedang menatap kedua kakiku. Dokter di sebelahnya tiba-tiba membuka mulut, Tuan Shen. Anda sangat beruntung bisa bangun. Operasi Anda hampir mengalami kecelakaan. Nona Tang Zhou tiba tepat pada waktunya. Nona Tang. Tapi jenius penyakit dalam paling terkenal di komunitas medis kami. Tidak hanya Anda mendapatkan hidup Anda kembali. Bahkan kaki Anda terikat. Mendengar nama Tang Zhou. Dan aku punya gambaran ini di benakku. Dingin dan ringan vegetarian. Wajah yang menonjol dari kerumunan. Masyarakat kelas atas. Tumbuh dalam lingkaran. Tang Zhou berbeda dengan Bai Ningbing. Bai Ningbing telah menjadi bunga sekolah sejak kecil. Berpelukan di depan sekolah. Sangat populer. Dan Tang Zhouyu tidak peduli siapa yang dilihatnya. Semua dengan wajah bau. Oleh karena itu, hubungannya dengan Bai Ningbing tidak terlalu baik. Beberapa tahun yang lalu, dia pergi ke luar negeri untuk belajar di bawah pengaturan keluarganya. Dan, dengan cepat menjadi santo emas yang terkenal di komunitas medis. Tangan. Tapi mengapa Anda tiba-tiba kembali ke Cina untuk mengoperasi saya? Saya belum menemukan pertanyaan saya. Dengarkan saja dokter yang mengganti obat saya. Dengan hormat ditujukan kepada Nona Tang. Kembali sadar. Tang Zhou sudah berdiri di bangsal. Setelah dokter pergi, kami tidak bisa berkata-kata. Lama. Tang Zhou baru saja mengajukan pertanyaan 5 tahun yang lalu. Saya ingin bertanya lagi. Apakah Anda punya jawaban? Aku mengangkat alisku. 5 tahun yang lalu, saya sangat acuh tak acuh terhadap ini. Ringan seperti wajah peri. Tiba-tiba saya teringat. 5 tahun yang lalu, pada malam studi Tang Zhouyu di luar negeri. Datang kepada saya untuk mengaku. Jika saya ingin bersamanya, maka dia akan tinggal di negara itu. Tinggallah bersamaku jika aku tidak mau. Maka dia tidak akan pernah muncul di depanku lagi. Tapi pada saat itu, saya memusatkan seluruh perhatian saya pada Benedict. Dan hari di mana Tang Zhou datang menemui saya. Bai Ningbing juga ada di sana. Saya menyarankan Tang Zhou untuk fokus pada studi dan masa depannya. Bai Ningbing juga panik dan membawanya pergi. Saya tidak tahu apa yang dikatakan Bai Ningbing di belakangnya. Tang Zhou benar-benar tidak pernah kembali. Bertemu dengan ekspresi bingung saya. Tang Zhou menertawakan dirinya sendiri lagi. Tidakkah kamu tahu bahwa aku yang menikahimu? Dalam keterkejutan dan ketakjubanku. Selalu setinggi dan sedingin es, dia perlahan-lahan memerahkan matanya. Tapi aku terus menahannya dan tidak jatuh. Kupikir kamu menerimaku dengan setuju menikah. Setelah pulang ke rumah, kulihat lagi bahwa kamu hendak menoleh pada Bai Ning. Kabar lamaran pengakuan es. Aku tidak mengerti. Dia menggelengkan kepalanya. Menghela napas lagi. Benarkah seperti yang dikatakan Bai Ningbing? Kamu hanya menganggapku sebagai kejengkelan padanya. Mengejar alatnya. Bahkan pernikahanku? Aku marah. Aku tidak menyangka Bai Ningbing akan mengatakan hal itu padanya. Saat ini, ku dengar Tang Zhouyu bertanya dengan sedih lagi, bagaimana dengan sekarang? Dia melakukan ini padamu. Apakah pilihanmu masih dia? Aku naik ke kursi roda dan didorong keluar bangsal oleh Tang Zhou. Kebetulan aku bertemu Bai Ningbing dan Gu Jinghuai di koridor. Gu Jinghuai memiliki kain kasa yang diikat di kepalanya. Jelas tidak ada masalah dengan kaki. Tapi dia memeluk bahu Bai Ningbing dan tergantung padanya. Melihatku, Bai Ningbing tertegun sebentar. Kemudian matanya tertuju pada Tang Zhou. Sedikit permusuhan berkedip-kedip di antara matanya. Masih Ningbing yang berbicara lebih dulu oleh Gu Jinghuai. Anda seharusnya menyelamatkan Shen Yu terlebih dahulu pada saat itu. Dia menggigit bibirnya. Ini penuh dengan gas Charlie. Aku sebenarnya baik-baik saja. Lagi pula aku akan mati. Tidak semahal Tuan Shen. Bai Ningbing menatapnya. Merebutnya kembali dari saya dan Tang Zhou. Omong kosong apa? Bagaimana mungkin Anda tidak penting? Lalu ia menatap Tang Zhou lagi. Anda melihat ke bawah. Penghinaan dan provokasi yang ditinggalkan oleh pecundang. Kenapa kau kembali?
Tang Zhou dengan sengaja meletakkan tangannya di bahuku. Dunia selalu berusaha untuk kebahagiaannya sendiri. Saya ingin bertaruh lagi. Bai Ningbing ternoda lagi. Tapi kemudian dia menatapku. Sudut bibir memeras sentuhan sarkasme yang tak terelakkan. Itu bagus, bagaimanapun juga, kamu menyelamatkan hidupnya kali ini. Kami memiliki beberapa pengaruh. Tapi dia tersenyum. Dia harus memikirkannya sendiri jika dia mengatakannya dengan ringan. Aku bersedia memilihmu. Sepanjang waktu. Begitulah cara dia mengajar. Saya pikir pilihan saya akan selalu dia. Jadi Anda tidak perlu khawatir tentang saya pergi. Saya tidak perlu khawatir tentang seseorang yang membawa saya pergi. Tapi sekarang berbeda. Hanya mengatakan beberapa kata. Gu Jinghuai berteriak bahwa dia sakit kepala. Bai Ningbing dengan cepat membantunya kembali ke ruang rawat. Melewati saya sejenak. Tatapan Bai Ningbing tertuju pada kakiku. Khawatir sampai mengerutkan kening. Bahkan mataku merah. Tapi segera dia mengambil matanya kembali. Pergi tanpa melihat ke belakang. Tinggalkan aku dan Tang Zhouyu yang berdiri di lorong. Sesaat aku membuka bibirku dengan getir. Bergumam agar kamu tidak khawatir. Hal pernikahan itu benar. 1 hari lagi dan aku akan keluar dari sini selamanya. Mari kita pergi ke luar negeri dan menikah, oke? 1 hari lagi. Itu juga hari di mana aku mengaku kepada tentara kerah putih di depan umum. Times Square sudah ramai dengan orang-orang yang ingin melihat kesenangan. Bahkan ada orang yang sengaja menempatkan dalam posisi yang cukup terang. Siapkan peralatan. Siap untuk streaming langsung. Pedagang terdekat juga secara akurat menangkap peluang bisnis ini. 1 demi 1 di kotak lampu. Mawar tercetak di papan reklame. Dan lampu hitung mundur. Tepat sebelum itu, pencarian panas lainnya mendominasi berita media utama. Foto itu menunjukkan aku dan Gu Jinghuai setelah keluar dari mobil. Gu Jinghuai terbangun di hadapanku. Jadi wawancara media. Dia menyalahkan kecelakaan itu padaku. Mungkin itu untuk milisi. Aku juga tidak. Dia akan sangat bersemangat untuk melakukan sesuatu yang sangat berbahaya. Dia memutarbalikkan kebenaran dalam beberapa kata. Sehingga semua orang mengira aku putih. Hal milisi. Cemburu padanya dan ingin membunuhnya dengan sengaja. Jadi saya mengendarai mobil ke dia dengan sengaja. Ya Tuhan. Pria ini terlalu menakutkan. Itu terlalu posesif. Jelas Muse masih tidak berjanji padanya. Secara emosional. Semakin radikal pria itu. Ada kecenderungan kekerasan setelah menikah. Jangan suatu hari dia bahkan bisa mendapatkan Lin Bin Muse. Masalah antara aku dan Gu Jinghuai semakin besar. Keluhan online dan media tentang kami berdua. Semakin banyak bekas luka. Kemudian seseorang mengetahuinya. Gu Jinghuai berada di lembaga penelitian. Ada sebuah penelitian yang sebenarnya terkait dengan penelitian tesis perguruan tinggi saya. Sangat mirip. Kata-kata yang dijiplak untuk sementara waktu juga digesek ke atas. Saya melihat bukti dari netizen. Data dan kesimpulan yang diberi label sangat mirip. Aku gemetar karena marah. Untuk menemani Bai Ningbing. Perguruan tinggi tempat saya mendaftar tidak terlalu bagus. Berbagai sumber pengajaran. Ada kesenjangan besar dengan universitas top. Surga tahu aku telah bertahun-tahun. Seberapa keras Anda bekerja di sekolah? Untuk mendapatkan data eksperimen ini. Menyerahkan tempat untuk pergi ke lembaga penelitian untuk Gu Jinghuai. Aku tak pernah punya kesempatan. Untuk memenuhi impianmu. Tapi sekarang orang yang mencuri tempatku di institut. Dan dengan sombong mencuri eksperimenku. Taruh emas di wajahmu. Saya segera mengklarifikasi secara online. Kecelakaan itu bukan disebabkan oleh saya. Data eksperimental adalah milik saya sendiri. Selalu ada yang pertama datang, pertama dilayani. Aku pikir. Gu Jinghuai merilis kesimpulan eksperimennya setelah aku. Anda hanya menggerakkan jari-jari kaki Anda sedikit. Anda bisa mengetahui kebenarannya. Tapi aku tak menduga. Pernyataan itu baru saja dikirim. Area komentar penuh dengan pelecehan dan ejekan. Konten saya? Ayo. Kau tak menduganya. Ning Bin Muse sudah bersaksi. Jelas itu masalahmu. Apa gunanya menjilati lagi? Sekarang Bai Ningbing bahkan lebih kecil kemungkinannya untuk menjadi seperti dia. Mencuri pekerjaan orang lain. Orang yang penuh kebohongan bersama. Saya tidak bisa membedakan antara primer dan sekunder. Hidup ini ditakdirkan untuk menjadi sederhana. Ini masih cocok untuk Gu Jinghuai dan gadis beku. Bandingkan bucin ini dengan Gu Jinghuai. Itu hanya penghinaan bagi ilmuwan kita, oke? Gu Jinghuai adalah seorang peneliti di lembaga penelitian. Untuk menjadi mampu. Untuk memiliki masa depan. Apa SIM ini? Aku sakit. Tanpa sadar membuka es dadih putih. Video wawancara terbaru. Sebuah jantung langsung ditembak jatuh di dasar lembah. Kecelakaan mobil itu memang menjadi penyebab Shen Yutian. Dan untuk 2 makalah yang sangat mirip itu. Dia terdiam sejenak. Omong-omong, ini adalah eksperimen oleh tim universitas kami. Tapi eksperimen itu jelas dilakukan olehku sendiri. Kenapa harus berbagi pai dengan orang lain? Ia juga memukuliku, penulis aslinya, hingga melakukan penggelapan. Pencuri yang secara kolektif menjadi iblis dan memberi dirinya emas. Aku marah. Langsung keluar dari rumah sakit dan pulang. Saat itu, Gu Jinghuai sudah pindah ke villa. Bai Ningbing baru saja keluar dari kamarnya. Melihatku mendorong kursi roda ke belakang. Ada kilatan ketidaksenangan di matanya, kamu Ted. Jinghuai akhirnya tertidur. Dan aku. Dia melemparkan video wawancaranya langsung ke depannya. Bai Ningbing melihatnya. Tidak hanya tidak gugup. Sebaliknya, dia mengangkat alisnya dengan benar, jadi. Apakah kamu akan datang kepadaku dan meminta rasa bersalah? Tapi beraninya aku. Sepanjang waktu. Tidak peduli berapa kali Bai Ningbing menyakitiku. Aku hanya bisa menerimanya dengan bahagia di depannya. Aku hanya ingin mengerti. Beri dirimu penjelasan sebelum aku pergi.
Aku menahan hatiku penuh kesedihan dan kemarahan dan air mata asam. Pembukaan grade. Mengapa Bai Ningbing menyelamatkan Gu Jinghuai terlebih dahulu? Mata Bai Ningbing jatuh di pangkuanku. Ada saat kekhawatiran dan rasa sakit. Tapi mulut menjawab bahwa kamu berbeda dengan Jinghuai. Kamu bisa hidup tanpa kakimu. Tapi dia seorang peneliti. Makan dengan otakmu. Jinghuai bekerja keras selama bertahun-tahun untuk masuk ke perguruan tinggi. Keluar dari pegunungan. Itu adalah hidupnya. Aku tertawa sinis sejenak. Bukankah ini seluruh hidupku? Tidakkah dia berpikir bahwa jika operasi gagal, apakah aku akan mati? Aku mengepalkan tangan dan bertanya tentang kecelakaan mobil. Bai Ningbing berseru tanpa berpikir. Seberapa ketat aturan di institut? Bukannya kamu tidak tahu? Jika ditemukan kecelakaan mobil itu disebabkan oleh sumur, dia pasti akan dipecat. Anda mungkin akan tertangkap. Dan dia berhenti. Dia menarik napas dalam-dalam lagi. Bagaimanapun, selama dia pergi untuk menengahi dia, tidak ada tanggung jawab siapapun yang sama. Saya sudah memberitahu polisi. Ketika saya memintanya untuk diwawancarai, katakan saja saya tidak akan meminta pertanggungjawaban Anda. Sekarang saya bahkan sudah bertanya. Ide pertanyaan berikutnya hilang. Lagi pula, karena alasan itu, saya tahu. Dan Bai Ningbing benar-benar menjawab. Adapun hasil eksperimen itu, Anda tidak lagi di lab. Data itu tidak berguna bagi Anda. Lebih baik memberi Jinghuai. Bagaimanapun, Anda bahkan memberinya tempat. Apa yang dihitung sedikit data? Menghadapi ketidakpeduliannya. Wajah yang bisa mengatakan bahwa saya mengobatinya untuk pertama kalinya. Ada rasa jijik dan sedih yang mendalam. Itulah jenis orang yang selalu kusukai. Selalu memintanya dengan percaya diri. Sudahlah rasa sakitku. Karena itulah, kuputar kursi rodaku untuk keluar pintu. Tapi dihentikan oleh Bai Ningbing lagi. Wajahnya robek. Setelah sesaat, dia mengatakan bahwa ada sup iga babi di dapur. Kamu habiskan sup lalu muntahkan. Tatap mataku. Apa yang kupikirkan? Dia dengan cepat tersipu dan menjelaskan bahwa itu direbus untuk Jinghuai. Dia bilang dia tidak bisa minum sebanyak itu. Sia-sia saja kehilangannya sih. Tapi sup iga babi itu jelas sesuai seleraku. Aku berkata samar, tidak perlu. Es dadih putih akan menyimpan panci termos. Disorongkan secara paksa ke tanganku. Biar kau yang meminumnya. Omong kosong yang sangat banyak. Kalau tidak, tunggu Jinghuai bangun dan minum sup sisa. Dan aku keluar dari rumah dengan kursi rodaku. Sebelum pergi, dia secara khusus meletakkan bahwa sup iga babi dibuang langsung ke tempat sampah. Sesaat kau naik bus, kusuruh asisten untuk memanggil polisi. Dan siapkan aku tiket pesawat untuk pergi ke luar negeri. Asisten itu tertegun sejenak. Tuan, kau terluka sangat parah. Dan kau tak mau memberitahu Nona Bai besok. Aku mengeluarkan senyum pahit dan lega. Kuperintahkan lagi bahwa aku akan menikah. Lemparkan aku poster drama di Times Square. Hari ketiga hitungan mundur menuju pengumuman resmi. Aku mengunci diri di bangsal. Menyelenggarakan informasi dan bukti. Gu Jinghuai sengaja mengantarku berhenti. Meskipun tidak di jalan yang ramai. Tapi masih ada pedagang di sekitar. Hanya repot-repot mencarinya. Pasti bisa memanggil rekaman pengawasan pada saat kecelakaan mobil kita. Video. Adapun disertasiku di perguruan tinggi. Itu lebih mudah. Aku suka mencatat ketika melakukan eksperimen. Dan mengambil foto dan video untuk memperbarui kemajuan eksperimen. Cari tahu saja daftar eksperimen waktu itu. Aku melihat catatan di atas bahwa aku satu-satunya. Dan tanda tangan. Kepolosan yang dapat dibuktikan. Selama periode ini, Tentara Kerah Putih tidak menganggur. Menanggapi pengakuan dan lamaran malam ini, dia secara khusus menarik kelompok. Tapi dia tidak bisa memikirkannya. Aku benar-benar menyelipkan tanganku untuk membujuknya. Kalau dia marah, hapus trompetku dan tarik masuk. Ah, gugup sekali. Kenapa aku lebih gugup dari Ningding? Guru mengatakan bahwa Ningding dan Shen Yutian sedang mengalami pasang surut. Seperti serial TV. Sekarang akhirnya aku punya hasil. Aku sedikit enggan. Enggan menyerah. Hanya Sim Shen Yutian. Setelah menikah, kita tidak boleh membawa Ningbin ke langit. Dia masih di bawah rantai makanan di antara kita. Berani tidak melayani kita dengan baik. Biarkan milisi mencobanya. Sepanjang waktu. Untuk menyenangkan Bai Ningbing. Aku juga patuh pada adik-adik perempuannya. Makanan penutup teh susu barang mewah merek terkenal disajikan sepanjang hari. Bahkan mereka mengolok-olok diri mereka sendiri. Hanya saja Bai Ningbing mendapatkannya sendiri. Biarkan mereka juga naik ke surga bersama ayam dan anjing. Bai Ningbing tidak pernah memikirkan keluh kesahku. Yang ku tahu aku melayaninya seperti sapi dan kuda. Dan adik perempuannya. Buat dia terlihat baik. Seseorang mengirim gadis es putih ke grup. Foto sekarang. Ningbing hampir siap. Ningbing berpakaian sangat cantik hari ini. Sama seperti peri. Shen Yutian pasti akan terpesona saat melihatnya nanti. Ningbing, apakah kamu benar-benar harus menyetujui usulan Shen Yutian? Bai Ningbing di grup akhirnya menjawab. Mungkin tidak nyaman untuk melakukan styling dan makeup. Jadi dia hanya menggunakan suara. Aku ingin bertahan sedikit lebih lama. Tapi aku tidak tahan lagi. Apa yang harus kulakukan? Kau tidak tahu. Aku melihat Shen Yutian dalam kecelakaan mobil sebelum. Aku sekarat. Aku berpikir dia sudah mati. Jadi aku pergi bersamanya. Itu sebabnya Gu Jinghuai menjalani operasi terlebih dahulu. Tapi, melihat Shen Yutian sendirian di rumah sakit. Online karena kecelakaan mobil dan plagiarisme. Sudah dimarahi begitu lama. Hatiku membunuhku. Omong-omong, aku punya saingan kembali dalam cinta. Sebelumnya, Tentara Kerah Putih selalu terlihat dingin di depanku. Jika kau tidak mendengar suaranya dengan telingamu sendiri. Aku bahkan akan berpikir.
Mungkinkah ada pacar yang sedang bermain dengan ponselnya? Kasumi. Meskipun Shen Yutian tidak akan pernah memilihnya. Tapi cara dia mendorong kursi roda Shen Yutian hari itu. Aku tidak tahan lagi. Jadi anggap saja begitu. Aku sangat menyukai Shen Yutian. Aku tidak tahan lagi. Kamu harus menikah dengannya. Grup lebih hidup. Bangun dan lihat betapa tidak berharganya dirimu. Itu juga bisa dipasang di depan Shi Yutian. Kalau begitu mari kita ucapkan selamat kepada Nyonya Shen terlebih dahulu. Ketika gelar Nyonya Shen memenuhi layar, Bai Ningbing mengembalikan seorang pengantin yang mengenakan gaun pengantin. Emoji kartun yang memegang cinta. Tapi yang tidak dia ketahui adalah, setelah dia memutar otak dengan grup pacarnya, membahas bagaimana rencana di grup. Di tempat lamaran pernikahan ke-100. Saya mendapat telepon dari agensi. Villa itu dijual. Perlu saya kosongkan untuk pemilik rumah baru secepatnya. Jadi saya menelepon perusahaan pindahan. Mengambil barang bawaan Bai Ningbing dan Gu Jinghuai. Membuangnya di tempat sampah di pintu villa. Dan barang bawaan saya sendiri. Saya membakar foto itu dengan Bai Ningbing. Hadiah dari Bai Ningbing untuk saya. Saya mengembalikannya utuh. Tapi ketika berkemas, Bai Ning ditemukan. Kotak harta karun yang disembunyikan di loteng. Ini dari ketika saya pertama kali bertemu dengannya 10 tahun yang lalu. Shawl yang saya pinjamkan padanya. Ribuan surat cinta dan surat kepadanya. Dan sebagai seorang remaja di hari ulang tahunnya. Setelan jas yang saya berikan kepadanya. Pakaian itu sudah sangat kecil dan tua. Tidak bisa memakainya sama sekali sekarang. Tapi dia masih menyimpan bayi itu. Kotak itu bersih. Terlihat ia sering mengelus dan membersihkan. Tapi dada yang ia hargai. Aku juga jadi abu. Keluarga Yu sedang mendekati waktu untukku mengumumkan pengakuanku. Aku mendapat pesan teks dari Tang Zhou. Tiket sudah dipesan. Ibu dan ayah sudah menunggu kita. Jika kau benar-benar tidak menyesal, maka datanglah padaku langsung. Ayo pergi bersama. Dan di sisi Bai Ningbing. Jelas dinilai. Jadi rombongan itu bertanya pada orang Shen Yutian. Mengapa kau tidak melihatnya di sana? Mungkinkah dia tidak datang? Bagaimana mungkin? Dia sendiri yang mengatakannya. Kesempatan langka seperti itu. Bahkan jika itu mengorbankan nyawanya, dia harus datang. Ningbin, mengapa kau tidak kembali setelah dia muncul? Nada bicara Bai Ningbin juga khawatir dan ragu-ragu. Saya telah datang. Minum teh di ruang teh di lantai 2 alun-alun? Saya baru saja bertanya ke rumah sakit. Shi Yutian tidak ada di sana. Mungkin ini kemacetan di jalan. Lagi pula, saya tahu bahwa Shi Yutian akan melamar saya hari ini. Banyak orang dan media bergegas ke sini. Sekarang alun-alun penuh dengan orang. Bahkan jika dia masuk, itu akan memakan banyak waktu. Rao begitu. Es putih masih sedingin biasanya. Mengirimi saya SMS menanyakan keberadaan Anda. Tapi saya tidak membalas. Matikan saja telepon Anda. Masuk ke mobil menuju bandara di Times Square. Hitung mundur berkedip di drama. 5 menit. Bai Ningbin memposting foto di akun media sosialnya. Ya, benar. Jam pasir untuknya di pesta ulang tahunnya. Dia menamai jam pasir itu sebagai kejutan. Semua orang tahu itu. Aku berjanji bahwa ketika pasir habis, aku akan memberi Bai Ningbing kejutan. Semua orang berpikir, kejutan itu adalah lamaran pernikahan. Jadi Bai Ningbing menunggu. Semua orang menunggu untuk menyaksikan adegan ini. Hitung mundur sampai 3 menit Bai Ning. Es berjalan ke bawah dari ruang teh di lantai 2. Berdandan di bagian paling tengah Times Square. Agar sesuai dengan suasana. Dia bahkan memakaikannya padaku secara khusus. Gaun pengantin yang pernah didesain untuknya. Melihat es putih. Kerumunan mulai bergelora. Video langsung juga digesek oleh komentar. Tidak, Ningbin Muse benar-benar setuju. Kalau tidak, mengapa kamu datang dengan gaun pengantin? Hitung mundur 1 menit. Bai Ningbin mengeluarkan mikrofon entah dari mana. Bisnis di dekatnya. Rumah tangga juga bekerja sama dan melepaskan kembang api perayaan. Shi Yutian. Terima kasih takdir telah mengizinkan kami untuk memiliki pertemuan terbaik. Kamu memintaku untuk menikahimu 99 kali. Kita turun ke langkah terakhir, dan aku akan melakukannya. Aku datang untuk menikahimu. Hitung mundur dalam hitungan detik muncul di layar besar. Dan semua orang berteriak dan menghitung. 198 ketika jarum detik kembali ke 0. Ketika butiran pasir terakhir di jam pasir jatuh di raksasa. Layar di layar lebar tiba-tiba bergetar. Segera setelah poster pernikahanku dengan Tang Zhou muncul di pandangan semua orang. Dan semua orang tercengang. Kamera dalam siaran langsung berkedip. Bai Ningbing berdiri di sana seperti orang bodoh. Ke poster undangan pernikahan dalam drama. Matanya membelalak. Gaun pengantin yang dikenakannya saat ini. Termasuk pengakuan emosional kepadaku semenit yang lalu. Kata-kata itu mengubahnya menjadi lelucon lengkap. Bibirnya bergetar. Butuh waktu lama untuk mengatupkan gigi dan berteriak mustahil. Pasti Tang Yo yang ingin melakukannya. Dia cemburu padaku. Tapi saat berikutnya, dia tiba-tiba menyadari bahwa bangunan komersial di sisi Times Square ini adalah aset grup Shen kami. Tang Zhou sama sekali tidak bisa melemparkan layar di sini. Kecuali aku ingin. Segera setelah, dia menggoyangkan otot wajahnya dan mencibir Shen Yutian. Anda pikir Anda memainkan trik ini untuk menipu saya dan merangsang saya? Saya menyerah. Saya hanya ingin mengambil wanita itu. Memaksa saya untuk menyetujui lamaran pernikahan Anda? Dia mengeluarkan ponselnya. Saya ingin melihat trik apa yang Anda mainkan. Tapi saat berikutnya, dia membeku lagi. Nada gadis mekanik di ujung telepon. Dan pesan WeChat yang dia kirimkan kepada saya. Ditampilkan tanda seru merah. Menyatakan kepadanya fakta bahwa itu diblokir. Sekarang es putih telah benar-benar menghancurkan pertahanan.
Bahkan di depan media. Bahkan Citra Muse. Dia berteriak histeris, tidak mungkin. Bagaimana Xi Yutian bisa menghalangiku? Beraninya dia? Itu pasti orang lain. Dia berantakan. Xi Yutian diculik. Dia pasti diculik oleh Tang Zhouyu. Kalau tidak dia tidak akan. Tapi suara itu jatuh begitu saja. Akun resmi Grup Shen dan Grup Tang. Pada saat yang sama, pernikahanku dengan Tang Zhouyu diumumkan. Sekarang Bai Ningbing benar-benar bodoh. Dia lupa naik taksi. Mengenakan rok yang rumit dan berat. Menangis sambil berjalan ke villa. Arah lari Shen Yutian. Itu tidak benar. Anda berbohong kepada saya, semua orang berbohong kepada saya. Anda tidak akan menginginkan saya. Bagaimana mungkin Anda menikahi wanita lain? Banyak orang dan media menunjukkan artikel untuk bergosip. Ikuti dia dalam segerombolan. Tapi di pintu villa, Bai Ningbing tercengang lagi. Dia hidup dari kecil hingga besar, dan villa itu tidak praktis. Barang bawaannya dan Gu Jinghuai dibuang ke tempat sampah. Bian Gu Jinghuai baru saja kembali. Mencoba mengambil kunci. Tapi kunci pintu villa disesuaikan secara khusus. Dia mencongkel lama tanpa mencongkel 1 sen pun. Kemudian dia menendang kakinya di pintu dengan gusar. Menyalakan alarm. Saat itulah agen dan pemilik rumah baru tiba. Tanya milisi putih dan Gu Jinghuai yang membongkar kunci pintu. Apa yang kamu lakukan? Blokir pintuku. Apa yang kamu lakukan dengan kunciku? Tentara Kerah Putih menjadi bersemangat. Apa rumahmu? Ini adalah rumahku. Aku sudah hidup sepanjang hidupku. Ini rumah orang tuaku. Tapi kemudian, pemilik rumah yang baru mengatakan sesuatu. Bagaimanapun, aku membeli rumah itu dari Tuan Shen. Mereka memiliki berbagai macam dokumen. Nama Tuan Shen juga tertulis di buku rumah. Kau bilang itu rumahmu. Apa kau punya bukti? Prajurit Kerah Putih itu kembali tertegun. Barulah ia tiba-tiba teringat. Rumah ini seharusnya dilelang ke orang lain. Aku berusaha agar tak membuatnya sedih. Menyimpan kenangan indah masa kecilnya. Hanya membelinya dan membiarkannya hidup. Kubiarkan dia hidup. Dia nyonya di sini dan tak akan kubiarkan dia hidup. Dia bahkan bukan tamu. Bai Ningbing hancur dan menangis Shen Yutian. Kau benar-benar menjual rumah kami. Bagaimana kau bisa menjual rumah kami? Aku awalnya berencana menikah. Untuk punya anak denganmu. Biarkan orang tua kami di langit melihat kami juga. Hidup bahagia. Prajurit Kerah Putih itu tiba-tiba terpikirkan sesuatu. Ia memohon pada pemilik baru untuk membiarkan dirinya masuk dan menemukan sesuatu yang benar saja. Ia bergegas naik ke loteng. Pergi cari perlindungan rahasianya. Tapi ternyata kotak itu sudah tidak ada. Di halaman, ada banyak barang yang terbakar. Berserakan potongan konfeti. Inilah aku di atas sana. Isinya terkondensasi putih. Surat cinta yang dimainkan oleh roh. Saat ini, Gu Jinghuai menekan kekuatan di wajahnya. Milisi yang sok suci. Apa yang terjadi di sini? Bagaimana Xi Yutian menjual rumah? Di mana kita akan tinggal? Dia benar-benar terlalu. Anda tidak bisa menjual rumah bahkan jika Anda memiliki ketidakpuasan. Ini adalah rumah Anda. Perawatan dan kerja keras hidup Anda. Dan membiarkan barang bawaan saya tergeletak di sekitar. Apa yang harus saya lakukan jika saya kehilangannya? Bai Ningbing menatapnya kosong. Rip membuka bibir pecah-pecah dan berdarah. Suara serak itu bertanya mengapa dia pergi. Mengapa Anda memilih untuk meninggalkan saya? Apakah Anda tidak tahu? Gu Jinghuai membuka mulutnya tidak yakin. Di tengah malam, suara mobil polisi. Beberapa petugas polisi turun. Gu Jinghuai menunjukkan sertifikatnya kepada Gu Jinghuai. Anda diduga mengemudi berbahaya. Menyalin dan mencuri hasil eksperimen orang lain. Dan menghasut untuk salah melaporkan orang lain. Silakan ikut dengan kami. Pantai es putih jatuh ke tanah. Lihat adegan ini. Mata penuh air mata berkedip. Kali ini dia akhirnya tidak menutupi dan menghalangi. Tapi saat berikutnya, polisi wanita lain berdiri di depannya. Nona Bai, Anda bersumpah palsu sebelumnya. Mohon juga bekerja sama dengan penyelidikan kami. Apa yang terjadi padamu sebelumnya? Tentara Kerah Putih dibatasi meninggalkan negara itu selama 2 bulan. 2 bulan kemudian. Ini pernikahanku dengan Tang Zhouyu. Lihatlah aku sudah mengenakan gaun pengantin priaku. Berjalan dengan lancar. Kerabat dan teman disalahkan dan kagum. Sudah 100 hari. Bagaimana dengan kemampuannya? Di hari hujan, Anda sekarang dapat berjalan di tanah. Tang Zhouyu dengan gaun pengantin. Dan dia mengatakan sesuatu seperti itu. Itu adalah pernikahan yang saya tunggu-tunggu. Bagaimana Anda bisa menempatkan pengantin pria di kursi roda? Hari pernikahan. Bai Ningbing tiba-tiba masuk ke tempat pernikahan kami. Adegan aku bertukar cincin dengan Tang Zhouyu. Dan dia naik ke panggung dengan lemah dan marah. Dia berteriak kencang Shen Yutian. Kamu tidak bisa menikah dengannya. Dia menyerbu ke arahku dengan mata merah. Tapi saat berikutnya, dia dihentikan oleh pengawal. Kamu hanya bisa mengeluh padaku sambil menangis. Kamu lupa apa yang pernah kamu katakan padaku. Aku hanya akan mencintaimu dalam hidup ini. Kamu melamarku 99 kali. Sekarang aku menikah dengan orang lain. Sekarang aku melihat es putih lagi. Aku berdamai dengan diriku sendiri. Cinta menggelora yang pernah ditertawakan. Tidak bisa membangkitkan riak di hatiku lagi. Aku mengajukan pertanyaan retoris dengan samar. Lalu kenapa tidak setuju? Bai Ningbing membuka mulutnya. Dia melirik pemandangan begitu banyak orang. Merasa sedikit malu. Tapi antara malu dan kehilanganku. Akhirnya memilih yang terakhir. Jadi dia menarik napas dalam-dalam. Aku hanya menunggu. Tidakkah kamu tahu? Ketika kamu melamarku untuk ke-100 kalinya. Akankah aku setuju? Jelas Anda telah memohon 99 kali.
Jelas hanya untuk terakhir kalinya. Mengapa Anda tidak memaksa lagi? Dia mencoba melepaskan pengawal. Berlutut padaku dengan menjatuhkan diri. Sekarang aku tahu aku salah. Kamu tidak perlu melamarku. Untuk terakhir kalinya. Ubah aku untuk kembali padaku. Oke. 2 bulan? White Frozen telah banyak berubah. Dahulu kala, dia adalah kecantikan sekolah yang indah. Bayi di tanganku. Ada dalam pikiran semua orang. White Moonlight Muse. Dan sekarang setelah lelucon terakhir di Times Square, dia menjadi lelucon total. Dan di pihak Gu Jinghuai, polisi melakukan penyelidikan. Telah dipastikan bahwa dia mengemudi dengan berbahaya. Menyebabkan kita mengalami kecelakaan mobil. Dan ketika dia memasuki institut, pencurian data percobaan saya. Apa yang menantinya akan menjadi hukuman berat hukum. Setelah kebenaran terungkap, opini publik online mendidih lagi. Aku tidak menyangka apa yang dikatakan Shen Yutian sebelumnya benar. Gubernur marga ini sangat penuh kebencian. Orang lain mengeluarkan transkrip aku dan Gu Jinghuai. Dan Bai Ningbin. Memaksaku memberinya tempatku di institut. Masih ada orang yang tidak mengenal Gu Jinghuai. Bagaimana apa yang disebut kuota lembaga penelitian bisa terjadi? Bahwa Bai Ningbin sangat menjijikan. Mengandalkan kesukaan Shen Yutian padanya. Anda bisa memintanya saja. Dia juga memelihara ikan di mana-mana dan meminta keuntungan kepada Shen Yutian. Untungnya, Tuan Shen bangun. Sekarang giliran Bai Ningbing untuk berlutut dan menjilatnya. Setelah reputasi Bai Ningbing menjadi buruk, mereka yang dulu mendapatkan keuntungan, pacar yang berlari ke arahnya juga meninggalkannya. Dia menjadi tikus jalanan yang diteriaki semua orang. Cuci wajahmu dengan air mata seharian. Wajah yang dulu cantik dan halus telah kehilangan banyak berat badan. Rongga dalam dengan lingkaran hitam tebal di bawah mata. Adegan pernikahan. Di bawah tatapan semua orang. Aku selangkah demi selangkah menuju es putih. Tang Zhou mengira aku akan membeku lagi untuk Bai. Dia juga meraih tanganku dan meneriakkan medan hujan. Dan Bai Ningbing tersenyum padaku. Mekar senyum cemerlang dan bangga. Bahkan saat aku memegang tangannya, dia juga mengangkat alis melihat bubur gula di belakangku. Itu artinya aku tahu dia mengatakan tidak mungkin. Kali ini masih aku. Tapi saat berikutnya, aku akan langsung memberikan apa yang kuberikan padanya sebelumnya. Atas nama calon nyonya keluarga Shen. Cincin identitas Giok dilepas. Dan berbalik. Memakainya langsung di tangan Tang Zhou. Bai Ningbing tertegun lagi. Litian menutup mulutnya dan gemetar. Aku menyela samar-samar, Bai Ningbing. Sampai sekarang, aku menyadari betapa salahnya aku. Di SMA. Kau tahu betapa pentingnya ujian masuk perguruan tinggi bagi kita. Tapi untuk mengujiku, aku membohongi diriku sendiri dan kehilangan KTP. Tapi tak pernah berpikir, apa yang akan terjadi jika aku melewatkan ujian? Kau hanya tahu bahwa aku untukmu. Robek surat masuk Xinhua. Membuatmu lebih banyak wajah. Tapi apakah kau punya masa depan untukku? Dan dipertimbangkan di masa depan. Mengungkit masa lalu. Mataku kabur. Tapi aku terus melangkah. Aku kecelakaan. Kau terus berkata bahwa kau peduli padaku. Rela mati bersamaku. Tapi mengapa berat sebelah? Ia melepaskan kesempatan untuk operasi pada orang lain. Aku dituduh melakukan plagiarisme. Kau tahu apa yang sedang terjadi. Jelas tahu sendiri. Apa konsekuensi dari kata-katanya? Tapi kau tetap melakukannya. Wajah Bai Ningbing pucat. Menggeleng sambil menangis. Aku keterlaluan dengan hal-hal itu. Tapi kau harus percaya bahwa aku benar-benar menyukaimu. Aku telah mencintaimu selama 10 tahun. 10 tahun? Aku hanya ingin menguji sikapmu mencintaiku. Aku tersenyum sinis. Apakah hanya kau yang bisa mengatakan cinta? Es putih. Kau pada dasarnya egois. Kau hanya mencintai dirimu sendiri. Agar kau bisa menyakitiku tanpa rasa takut. Menginjak-injak diriku. Tapi cinta sejati selalu untuk pihak lain. Omong-omong yang. Aku memandang Tang Zhou yang berdiri di sampingku. Bersyukur dan bersyukur memegang tangannya. Bai Ningbing benar-benar gila. Dia mencoba datang dan membawaku pergi dengan paksa. Tapi karena para pengawal menghentikannya melepaskan diri. Akhirnya, dia ambruk di tanah karena histeria dan menangis. Tidak mungkin. Yutian kecuali aku. Kamu tidak bisa menikahi siapapun. Aku tidak bisa meninggalkanmu. Aku akan mati tanpamu. Apakah kamu masih ingin meninggalkanku? Aku menuntun Tang Zhouyu ke pendeta. Tidak pernah menoleh ke belakang. Hanya mengucapkan satu kalimat, Nona Bai. Kemesraan harga diri. Bai Ningbing dibawa paksa keluar dari tempat pernikahan. Pernikahanku dengan Tang Zhou berhasil diselesaikan. Tapi dia tetap tidak menyerah. Masih berhayal untuk membujuku agar berubah pikiran. Terblokir di depan rumah dan lantai bawah perusahaan setiap hari. Saat aku menjemput Tang Zhouyu pulang kerja, aku sering melihatnya sendirian. Zero sedang berdiri di pinggir jalan di pintu masuk villa. Jangan kena payung. Menyedihkan di tengah hujan. Menatap sosok kami. Melalui tirai hujan. Dia mengeluarkan jam pasir yang dulu. Panggil Shen Yutian padaku. Ini jam pasir yang kau berikan padaku. Kau mengatakannya. Selama pasirnya benar-benar bocor. Akan mengejutkanku. Sekarang aku punya kejutan untukmu juga. Aku akan menunggumu di bawah menara Eiffel 3 hari lagi. 3 hari kemudian, Bai Ningbing mengenakan gaun pengantin sesuai janjiku. Berdiri di bawah menara Eiffel. Memegang sebuket bunga mawar di tangannya. Tapi aku tidak pergi. Malam itu, ketika sosok memalukan Bai Ningbing difoto. Ketika ditransmisikan ke pencarian panas di intranet. Aku sedang makan malam dengan Tang Zhou dan orang tuanya. Keluarga bahagia. Bagaimana mungkin kamu memikirkan orang lain yang tidak relevan?
Jadi Bai Ningbing menunggu sehari semalam hari itu. Sampai akhirnya berjongkok di tanah dan ambruk menangis. Internet semakin memarahinya. Dia pantas mendapatkannya. Jangan hargai padahal seharusnya. Sekarang drama itu kerasukan. Hahaha. Tuan Sheng dan Nona Tang sama-sama sudah menikah. Apa yang dia lakukan? Ketika pahlawan wanita kecanduan. Saya benar-benar berpikir seluruh dunia berputar di sekitar saya. Apakah dia secara terang-terangan melakukan 3? Menghancurkan hubungan antara pengantin baru? Kemudian, tentara kerah putih dirampok di luar negeri. Untuk menjauh dari pihak lain. Dapatkan kembali kalung yang kuberikan padanya. Dia melompat ke sini dan hampir tenggelam. Hari itu adalah peluncuran produk baru perusahaan kami. Ia datang ke tempat konferensi pers dengan sekujur tubuh basah. Memperlihatkan pada hujan dengan kalung itu. Lihatlah kalung yang dilemparkan ke sini. Aku memungut semuanya. Artinya Tuhan pun membantu kita. Tapi aku memandangi kalung itu. Aku hanya ingat pernah dipaksa melompat ke laut olehnya di masa lalu. Masa lalu yang main-main. Aku menelepon polisi. Karena perilakunya yang merecoki dan berbahaya terhadapku. Pemerintah setempat langsung menyingkirkannya dari negara. Sekarang Bai Koagulasi bahkan tak punya kesempatan untuk menemuiku. Ya. Terdengar dia lagi di berita. Kudengar dia bunuh diri tak lama setelah kembali ke Cina. Raja menitipkan 1000 surat cinta padaku. Kudengar itu di antara kami 10 tahun yang lalu. Setiap kali dia menulis, dia ingin memberikannya padaku. Tapi itu semua berharga. Saya mendapat telepon dari rumah duka. Saya harap saya kembali dan mengumpulkan tubuh Bai Bingbing. Di telepon. Saya menjawab dengan ringan, orang yang tidak relevan tidak membutuhkannya. Pihak lain juga menyebutkan 1000 surat cinta dari milisi putih. Saya berkata bakar hal-hal yang tidak berguna. Setelah menutup telepon, Tang Zhouyu muncul di belakangku. Dengan senang hati dan manis memeluk pinggang belakangku. Suamiku, haruskah kita pergi makan makanan Jepang malam ini? Saya bertanya. Dekap dia dalam pelukanmu. Menikmati kebahagiaan yang jarang dimenangkan setelah badai.